Ya, setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari orgel gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Salah. Kita dari koordinasi dengan Lipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan Ainis melaporkan. Ya, sementara itu menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Kedua, berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui direktur operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan.
Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pelajar menentek senjata tajam menyerang pelajar lainnya di tengah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini membuat pengendara sempat berhenti lantaran takut jadi korban salah sasaran. 9 pelajar pelaku tawuran diamankan polisi. Dari hasil penelusuran ada 9 pelajar kita amankan. 9 pelajar kita amankan, di situ membawa barang bukti yang dapatin ya kebetulan tidak ada senjata tajam. Karena mungkin sudah selesai, hanya ada bendera salah satu SMK. Apa boleh kita katakan mereka ini seperti untuk aktualisasi di media sosial. Polisi akan memanggil orang tua pelajar pelaku tawuran dan pihak sekolah agar melakukan pengawasan terhadap siswanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Dari belakang, saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu, rak telur. Kirain orang bakar rak telur, lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu, saya es batu kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Saya posisi di dalam aspal. Kompleks Asrama Polisi Panularan Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah terbakar Jumat sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan menghanguskan 12 rumah. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke bangunan lain. Api padam 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi yang disediakan Pemkot Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.